Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Rolfi Novita Wahyaning Tias dengan nomor induk mahasiswa 203141149. Yang kedua, Lutfiar Hadatul Aishi dengan nomor induk mahasiswa 203141150. Yang ketiga, Rania Cici Ulasmara dengan nomor induk mahasiswa 203141151. Dan yang keempat atau terakhir adalah Syarifah Farisatul Izzah dengan nomor induk mahasiswa 203141152. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang mobilitas kependudukan. Berikut merupakan peta konsep dari materi mobilitas kependudukan yang akan kami presentasikan. Berikut adalah poin-poin yang akan kami jelaskan dalam presentasi kami. Yang pertama, konsep dasar mobilitas kependudukan. Yang kedua, pengukuran mobilitas kependudukan. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah migrasi internal. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pertama kita yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rolfi Novita Wahyaning Tias. Terima kasih kepada Rania telah mempersilahkan saya. Saya Rolfi Novita Wahyaning Tias akan mempresentasikan tentang konsep dasar dari mobilitas penduduk yang dimulai dari pengertiannya. Pengertiannya adalah gerak atau perpindahan penduduk dari satu wilayah geografis ke wilayah lain dengan jangka waktu tertentu. Nah, perpindahan ini berada di dalam wilayah teritorial yang bersifat domestik maupun internasional. Tetapi perpindahan penduduk ini tidak terjadi tanpa konsekuensi. Beberapa konsekuensi yang akan muncul dari perpindahan itu adalah pertumbuhan penduduk, kemiskinan, kepadatan penduduk, dan juga kriminalitas. Contohnya seperti misalnya banyak orang yang pindah dari desa ke Jakarta untuk mengadu nasib. Mereka berpikir bahwa jika kita pindah ke kota yang lebih besar, pastinya akan menjamin hidup kita menjadi lebih baik. Tetapi kenyataannya tidak semua orang akan sukses jika misalnya pindah ke kota besar dari desa ke Jakarta misalnya. Malah kebanyakan menambah angka kriminalitas saat di Jakarta karena banyak orang yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan dan banyak orang yang tidak sesuai dengan harapannya saat pindah ke sana. Jadinya banyak menimbulkan masalah yang terjadi di kota yang dipindahinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Lutfiar Hadatul Aishi. Pengukuran mobilitas penduduk. Menurut mantra, setiap individu mempunyai kebutuhan, baik itu kebutuhan ekonomi, sosial, maupun psikologi, yang berbeda dan diharapkan dapat terpenuhi di daerah tempat tinggal mereka. Mobilitas penduduk juga terjadi apabila terdapat perbedaan nilai, keadaan wilayah, dan apakah dapat memenuhi kebutuhan penduduknya atau tidak. Sedangkan menurut Everett Ashley dalam tulisannya yang berjudul A Theory of Migration, volume migrasi atau besar kecilnya arus migrasi dipengaruhi oleh 1. Tingkat keanekaragaman daerah wilayah tersebut. 2. Rintangan antara biaya pindah, sarana transportasi, dan sebagainya. Dan yang ketiga, individu yang memberi penilaian terhadap suatu daerah apakah cenderung positif atau negatif, dan dia pula yang memutuskan untuk pindah. Faktor pendorong terjadinya pengukuran mobilitas penduduk. Yang pertama yaitu cuaca atau iklim kurang baik. Yang kedua, kurangnya SDA penunjang kehidupan atau sumber daya alam penunjang kehidupan. Yang ketiga, sempitnya lapangan pekerjaan. Dan yang keempat, tekanan politik atau SARA. Dan yang terakhir yaitu terbatasnya fasilitas pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya. Sedangkan faktor penarik terjadinya pengukuran mobilitas penduduk yaitu 1. Keberlimpahan sumber daya alam penunjang kehidupan, dan yang kedua cuaca dan iklim nyaman, dan yang terakhir yaitu harapan penghidupan yang baik. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk itu dapat dilihat dari batasan waktu yang dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas secara permanen dan mobilitas secara non-permanen.
dari mobilitas permanen ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu migrasi internasional dan migrasi internal. Dan untuk selanjutnya, untuk pembahasan tentang migrasi internal akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Syarifah Farisato Iza. Selanjutnya, migrasi internal. Ini merupakan perpindahan penduduk yang memasuki dan meninggalkan wilayah tertentu, tetapi masih dalam satu wilayah tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis migrasi internal. Ada 3 jenis. Yang pertama, urbanisasi, yang kedua transmigrasi, yang ketiga ruralisasi. Yang pertama, urbanisasi ini merupakan perpindahan penduduk secara berduyun-duyun dari satu desa kecil ke kota besar. Contohnya Khairul dari desa Kalibiru pindah ke Jakarta. Yang kedua, Budi tidak mendapatkan pekerjaan dari desa sehingga ia pergi ke Jakarta untuk mendapatkan pekerjaan. Jenis yang kedua, transmigrasi. Ini merupakan perpindahan penduduk dari satu daerah pulau yang berpendudukan pada daerah pulau dan yang berpendudukan jarang. Contohnya perpindahan dari Pulau Jawa ke Kalimantan sebagai upaya pengurangan penduduk dari Pulau Jawa dan penambahan penduduk di Pulau Kalimantan. Jenis ketiga, ruralisasi. Ini merupakan perpindahan penduduk dari kota ke desa. Ini merupakan kebalikan dari urbanisasi. Umumnya ruralisasi dilakukan oleh masyarakat yang dulunya pernah melakukan urbanisasi. Namun banyak juga penduduk kota asli yang pindah ke desa. Contohnya perpindahan penduduk kota Jakarta ke Jawa, ke daerah pedesaan di Jawa Timur. Ini contoh ruralisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rania. Berikut adalah beberapa jenis transmigrasi. Yang pertama adalah transmigrasi umum. Adalah program transmigrasi yang disponsori dan dibiayai oleh pemerintah. Jadi program transmigrasi umum ini adalah program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah. Lalu semua biaya ditanggung oleh pemerintah tersebut. Dan yang kedua adalah transmigrasi spontan. Adalah perpindahan penduduk dengan keinginan penduduk itu sendiri, namun tetap mendapatkan bimbingan juga fasilitas dari pemerintah. Dan yang ketiga adalah transmigrasi bedol desa. Perpindahan penduduk secara massal dari satu desa atau beberapa desa pindah ke pulau yang jarang penduduknya. Seperti contohnya dari transmigrasi bedol desa ini yang pernah terjadi pada tahun 1961 saat terjadi letusan Gunung Merapi, dan saat itu menjadi faktor utama dilaksanakannya transmigrasi bedol desa ini sendiri. Baiklah, selesai sudah presentasi dari kelompok 6. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan menambah pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih atas partisipasi dan waktu yang teman-teman sudah berikan kepada kelompok 6. Kurang lebihnya dari kelompok 6 kami mohon maaf. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.